Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, kira-kira apa sih penyebab kekalahan Anies Baswedan, yaitu paslon 1 dan paslon 3? Perlu diketahui teman-teman, sejak awal memang aura kemenangan itu ada di Prabowo Gibran. Karena pada saat seseorang mendapatkan pulung kekuasaan atau wahyu keprabon, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan seseorang memimpin sebuah kekuasaan, di situ terdapat ciri-ciri yang bisa kita lihat bersama. Tanda-tandanya itu sangat nampak sekali. Begitu juga pada pihak yang kalah, tanda-tanda kekalahan itu juga sangat kuat. Auranya itu sangat menonjol, sehingga orang awam pun bisa melihat bahwa sosok tertentu ini akan menjadi seorang pemenang, dan juga sosok tertentu akan menjadi yang kalah. Dan ini merupakan siklus alam yang sifatnya dinamis, tidak permanen, akan berubah-ubah. Bisa jadi yang sekarang kalah, di kemudian hari bisa menang. Nah, tentunya di pemerintahan kita pada saat pemilu, ini menjadi rutinitas. Pada saat kompetisi, kemudian ada yang menang dan ada yang kalah. Dan yang kalah selalu mengatakan terdapat kecurangan. Dan itu selalu ada. Bahkan di 5 tahun kemudian mungkin juga seperti itu. Tidak ada bedanya, yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Tapi perlu diketahui teman-teman, sebetulnya di sini kekalahan yang dialami oleh Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo, kemudian dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini bukan tanpa alasan. Namun di situ terdapat banyak hal. Sebetulnya kekalahan yang dialami oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo berasal dari dirinya sendiri, yaitu sebuah keangkuhan dan kesombongan yang tidak mereka sadari bahwa hal itu akan menjatuhkan elektabilitas mereka. Karena masyarakat Indonesia memang tidak suka dengan orang-orang yang memiliki watak atau perilaku sombong dan angkuh, atau bahkan suka merendahkan orang lain. Maka di kalangan publik dia pasti akan jatuh. Ini bisa kita ukur di media sosial teman-teman. Siapapun yang menampakkan diri, membangun personal branding dengan menonjolkan kepintaran, menonjolkan kehebatannya, lalu kemudian merendahkan orang lain, maka dia akan jatuh di media sosial. Dan sekarang ini media sosial merupakan barisan pertama untuk menentukan segala hal, baik berkaitan dengan keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, jangan abaikan personal branding di media sosial. Nah, Pak Prabowo sendiri sudah 2 kali kalah melawan Pak Jokowi. Ini juga karena perilaku dan sikap Pak Prabowo yang merupakan seorang militer, lalu menunjukkan sifat ganasnya, sifat sombongnya, maka dengan mudah ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi. Nah, dari situ Pak Prabowo bisa belajar dan merubah sikapnya, lalu bisa seperti ini. Dan sedangkan pendatang baru, yaitu Pak Ganjar dan Pak Anies, ini belum tahu algoritma, belum tahu aturan main di dalam personal branding, yaitu hal-hal yang bisa ditampakkan di masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, tidak salah jika Pak Prabowo dan Mas Gibran pada saat ini mencapai kemenangan dan Pak Anies dan Pak Ganjar mengalami kekalahan. Namun yang paling parah adalah Pak Ganjar, teman-teman. Karena Pak Ganjar ini yang awalnya dianggap lawan berat Pak Prabowo, justru jatuh kalah dengan suara Pak Anies dan Cak Imin. Memang Pak Anies dan Cak Imin ini dibantu oleh suara-suara dari pesantren. Artinya Cak Imin ini bukan membawa gerbong kosong, melainkan gerbong yang banyak isi. Di antaranya adalah pesantren-pesantren besar di Indonesia. Salah satunya adalah Lirboyo Kediri, kemudian Ploso Kediri, kemudian Sidogiri Pasuruan. Ini juga pendukung paslon 1. Sehingga apa? Kekuatan paslon 1 ini lebih besar dibandingkan dengan kekuatan 03. Namun apa penyebab mereka itu kalah dan masyarakat enggan untuk memilih mereka?
Yang pertama, capres PDIP adalah petugas partai. Dan ini disampaikan langsung oleh Pak Ganjar di media sosial. Dari ungkapan Pak Ganjar ini bahwa presiden yang berangkat dari PDIP merupakan petugas partai, membuat elektabilitas menjadi merosot, menjadi turun. Sehingga menurut lembaga survei Indonesia, masyarakat tidak suka dengan capres yang menjadi petugas partai. Angkanya mencapai 69%. Dan begitu juga Pak Anies. Yang mana Pak Anies ini juga bagian dari petugas Partai Nasdem di bawah pimpinan Pak Surya Paloh. Ini membuat masyarakat enggan untuk memilih mereka. Selebihnya Pak Anies tidak memiliki banyak kelemahan selain sombong, sok pintar, dan petugas partai, maka cukup sampai di sini untuk Pak Anies. Sehingga angkanya tetap lumayan tinggi dibandingkan dengan 03. Nah, yang tragis ini adalah Pak Ganjar. Mengapa Pak Ganjar ini mencapai tingkat yang levelnya rendah? Anjloknya itu tidak wajar, teman-teman. Anjloknya sangat mengenaskan dan memalukan. Pertama, inilah yang membuat Pak Ganjar tidak disukai oleh masyarakat. Pada saat beliau podcast bersama Deddy Corbuzier, mengatakan dan mengakui bahwa beliau adalah salah satu pecinta dan memiliki hobi menonton film porno. Dengan ungkapan Pak Ganjar seperti ini, membuat masyarakat ilfil, membuat masyarakat itu tidak lagi suka dengan Pak Ganjar. Dan ternyata setelah disurvei melalui LSI, yaitu Lembaga Survei Indonesia, masyarakat menyebut Pak Ganjar tidak pantas untuk menjadi presiden. Dan angkanya mencapai 86%. Sehingga ketika ada seorang pemimpin dan mengatakan di depan publik dia itu suka menonton film porno, maka masyarakat tidak suka dengan hal itu, suaranya mencapai 86%. Kemudian hal lain yang diungkapkan oleh Pak Ganjar dan membuat elektabilitasnya turun drastis, yaitu beliau menyatakan ketidaksetujuan dengan adanya timnas Israel di Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini salah satu suara yang paling kuat menentang adanya timnas dari Israel adalah Pak Ganjar ini. Nah, ini membuat masyarakat juga enggan untuk memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden karena ini menyalahi aturan olahraga, karena olahraga tidak bisa disangkut pautkan dengan politik. Kemudian hal lain yang membuat Pak Ganjar ini memiliki nilai anjlok atau elektabilitasnya turun drastis, yaitu melakukan aksi telepon melalui video call kepada Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Heru Budi, terkait dengan keluhan masyarakat di Jakarta Utara. Berdasarkan survei, sebanyak 74,7% menyatakan bahwa Pak Ganjar tidak pantas untuk bicara itu. Pak Ganjar adalah Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Pak Heru adalah Gubernur Jakarta. Sehingga Pak Ganjar tidak berhak untuk mengintervensi wilayah kerja orang lain. Dan ini dilakukan oleh Pak Ganjar yang dianggap offside oleh masyarakat. Dianggap melebihi batas wilayah kerjanya. Sehingga tidak pantas bagi Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu belusukan ke Jakarta dan mengkritik kinerja Gubernur Jakarta yang statusnya sama-sama gubernur, maka ini sangat tidak layak dan membuat orang itu ilfil kepada Pak Ganjar. Kenapa? Kinerjanya sendiri belum tentu baik, lalu kemudian mengkoreksi atau memberi penilaian terhadap kinerja orang lain yang statusnya sama-sama gubernur. Sehingga apa? 74,7% masyarakat tidak suka dengan gaya Pak Ganjar seperti ini, belusukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain dalam hal kinerja. Kemudian hal lain yang membuat Pak Ganjar ini memiliki elektabilitas rendah atau statusnya itu merosot drastis, yaitu Pak Ganjar menyebut lulusan terbaik bukan berprofesi sebagai MC. Ini disampaikan kepada Mbak Najwa Shihab pada saat talk show. Dengan seperti ini, Pak Ganjar sama halnya
merendahkan profesi seseorang, di mana Mbak Najwa Shihab merupakan jurnalis, dianggap MC, padahal beliau ini adalah lulusan 10 besar dari sekolahnya. Nah, ini merendahkan orang lain. Dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan ungkapan Pak Ganjar untuk merendahkan orang lain, termasuk pada saat bertemu dengan masyarakatnya, bertanya dengan profesi tertentu, kemudian menjawabnya dengan penuh kesombongan dan merendahkan. Ini pekerjaan yang tidak jelas. Nah, ini membuat masyarakat enggan untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian hal lain yang paling penting dari kekalahan Pak Ganjar ini, yaitu paslon 3, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tidak bisa mempertahankan loyalitas pemilih PDIP, yang mana mereka juga memilih Pak Jokowi pada tahun 2019. Pada pemilu kali ini terjadi imigrasi besar-besaran dari pemilih Pak Jokowi Amin di tahun 2019 menuju Prabowo Gibran di tahun 2024. Nah, perpindahan suara itu terus berjalan dari waktu ke waktu. Misalnya kita ambil contoh dan kita lihat pada bulan Januari angkanya mencapai 69,2%. Kemudian di awal Februari angkanya mencapai 63,3%. Nah, ini semua kesalahan itu, yaitu penyebab kekalahan Pak Ganjar Pranowo, berasal dari diri sendiri, yaitu sebuah kesembronoan, sebuah perilaku yang gegabah, yang tidak berhati-hati, membuat masyarakat enggan untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Dan seandainya hari ini dipaksa untuk melakukan pemilu ulang, insya Allah Pak Ganjar juga pasti akan kalah. Kenapa? Karena suara Pak Ganjar memang sudah di blacklist. Kenapa? Karena dianggap seorang pemimpin yang tidak layak. Dengan begitu, masyarakat tidak akan memilih Pak Ganjar Pranowo. Meskipun kubu 01 dan 03 melakukan koalisi, mempersatukan kekuatan dan suara, insya Allah tidak akan bisa mengalahkan kubu 02. Karena pada saat ini, jatah yang menjadi seorang pemimpin adalah memang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sedangkan Pak Ganjar silahkan menunggu kesempatan berikutnya dan perbaiki diri. Dengan begitu, Anda bisa menarik simpati masyarakat, sehingga masyarakat menjadi suka dengan Anda, cinta dengan Anda, dan memilih Anda. Jadi seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.